untuk bisa memberikan sesuatu yang fresh, yang baru buat pelanggan kita melakukan Jakarta Sky Fun Run. Dan ini sangat unik sekali. Ini kita lakukan di jalur langit. Jadi di koridor 13 itu satu-satunya elevated BRT yang kita punya. Ini eksklusif hanya dilalui oleh bus Transjakarta. Betul. Namun pada saat pelaksanaan, satu hari dalam 365 hari itu kita khususkan ini akan bisa digunakan oleh pelanggan Transjakarta dan juga masyarakat untuk bisa lari dan bahagia bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi berjumpa dengan saya Cak Lontong. Dan saat ini seperti Anda lihat kita ada di halte Transjakarta di Bundaran HI. Wah, ini tepat di tengah kota Jakarta. Dan di sini kita akan duduk-duduk ngobrol lari. Oh, nggak enak ya? Duduk-duduk ngobrol lari. Kalau lari-lari ngobrol duduk. Karena kalau nggak duduk dulu ngobrolnya susah sambil lari. Ini duduk ngobrol lari. Lari bukan sembarang lari. Cakep. Nah, ini bukan di CFD larinya, bukan di GBK, tapi ini lari yang ada di langit kota Jakarta. Wah, tepuk tangan dulu dong. Ini kita akan bahas seru-seruan tentang apa yang namanya Jakarta Sky Fun Run atau kita sebut JSFR. Nah, ini adalah yang kedua diadakan tahun 2025 ini. Dan tema kali ini adalah dengan semangat tahun 80-an. Jadi pesertanya harus yang lahir tahun 70-an. Oh, nggak gitu juga. Semangat yang kita bawa nuansanya nanti tahun 80-an. Seperti apa tahun 80-an kita akan jelaskan nanti. Biar nggak salah kostum. Karena kita langsung perkenalkan dulu deh tamu kita. Ini yang pertama adalah yang punya gawe ini. Ini adalah yang punya acara Jakarta Sky Fun Run, yaitu Direktur Utama PT Transjakarta, Bapak Welvison Yuza. Pak, apa kabar, Cak? Aduh, Bapak ini yang punya Transjakarta. Tapi baru ini kita ngobrol di sini, Pak ya? Baru ini ngobrol di sini nih. Biasanya ngobrol di bus. Bisa bercanda juga. Tapi Bapak jangan kaget, saya akan memperkenalkan sebelah kiri Bapak. Oke. Sebelah kiri Pak Yuza ini orang yang mungkin selama ini kita kenal dengan nama yang lain. Karena dia ini seorang ya influencer yang Influenza. Apa? Influencer. Ini influencer yang sering influenza kamu ya. Sering terkena flu ya. Ini kita panggil dengan sebutan Mas Ote. Selamat datang Mas Ote. Kalau dilihat dari kostumnya Pak, ini salah satu calon peserta nanti di Sky Fun Run ini. Betul. Udah siap-siap nih ya? Iya, saya sangat siap. Apalagi kalau ini kan direktur utama. Kalau saya kamu? pengguna utama Transjakarta. Oh, pelanggan utama. Pelanggan utama. Jadi Mas Ote ini kemana-mana Pak, ini saya informasikan Pak Yusa. Kemana-mana naik Transjakarta. Naik Transjakarta. Jadi dia kalau Cirebon aja naik Transjakarta. Nggak sejauh itu, Cak. Nanti kita siapin. Boleh. Karena Transjakarta buat saya itu udah semacam absensi. Wih, Udah bukan tap in tap out, tapi absensi gitu. absensi. Jadi Anda dianggap masuk kantor kalau sudah ngetap Udah ngetem. Transjakarta. Wah, luar biasa. Jangan-jangan salah satu karyawan saya nih. Enggak Pak, seperti dia lebih ke apa? Dulu apa? Manusia silver atau? Dulu manusia silver sempat. Oh, iya, Sekarang iya. udah gold, udah naik. Oh, Udah gold. udah gold. Nanti kita doakan ya tahun depan jadi manusia platinum ya. Luar biasa. Kita akan bicara nih Pak Yusa tentang Jakarta Sky Fun Run. Ini sudah yang Ini tahun kedua. tahun 2025 yang kedua. Berarti Betul. tahun lalu yang pertama dong, Mbak. Betul sekali. Emang seperti itu, Cak. Emang seperti itu. Hah? Emang Tepat seperti itu. sekali. Tepat sekali. Nah, kalau bicara ini tahun kedua, itu idenya dulu gimana sih Pak? Ini biar teman-teman Jakarta tahu nih, ide Sky Fun Run itu awalnya gimana? Iya. Jadi Transjakarta itu kita memposisikan ini tidak hanya sebagai alat transportasi, tapi ini adalah platform besar yang dimiliki oleh Pemprov DKI. Dan yang kedua, kita ingin menjadikan public transport itu bagian dari gaya hidup. Public transport bagian Dari gaya hidup. Sehingga kita harus lebih dekat dengan keseharian pelanggan kita.
Dan yang ketiga, kita juga melihat sebenarnya kota Jakarta ini punya banyak ruang, banyak sudut-sudut yang bisa kita angkat menjadi sebuah cerita. Bener banget, iya, bener banget. Dan ini semua yang melatar belakangi untuk bisa memberikan sesuatu yang fresh, yang baru buat pelanggan kita melakukan Jakarta Sky Fun Run. Jakarta Sky Fun Run. Dan ini sangat unik sekali. Nah ini makanya. Berbeda mungkin dengan lari-lari yang lain. Satu, lari ini run dan fun. Run dan fun. Jadi lari dan bahagia, Dan gembira. bahagia, senang-senang. dan senang-senang. Dan yang kedua, uniknya adalah ini kita lakukan di jalur langit. Jadi orang sebutnya jalur langit. Sebutnya jalur makanya langit. Sky. Sky. Jadi di koridor 13, di flyover koridor 13, itu satu-satunya elevated BRT yang kita punya. Koridor 13. Koridor Itu 13. yang memang jalurnya di atas semua. Jalurnya itu di ya? atas. Nah, dan uniknya adalah biasanya ini eksklusif hanya dilalui oleh bus Transjakarta. Betul. Namun pada saat pelaksanaan satu hari dalam 365 hari itu kita khususkan ini akan bisa digunakan oleh pelanggan Transjakarta dan juga masyarakat untuk bisa lari dan bahagia bersama. Wah. Jadi yang idenya- selama idenya ini menarik. saya tahu-tahu ya, saya selama ini tahu kayak cari jodoh jalur langit, berarti cari jodoh di koridor itu Koridor ya? 13. Tapi ya kesempatannya setahun sekali karena kebutuhannya untuk lari setahun sekali. Setahun sekali. Lain kali kalau nyari jodohnya harus di dalam Transjakarta. Oh iya, betul. Lewat jalur langit. Nah, tapi pemilihannya itu tadi dengan harapan itu memberikan nuansa yang lain dari olahraga lari itu sendiri kan Pak ya? Betul. Dan ini juga kita jadikan sebagai bagian dari kemeriahan Hari Ulang Tahun DKI. Jadi dalam menyambut, dalam merayakan ulang tahun DKI yang ke-498, ini menjadi salah satu rangkaian. Keren banget ini. Nah, sekarang kalau saya bicara ini kan berarti kan nggak sederhana menciptakan atau membuat event lari yang lain daripada yang lain seperti ini. Pasti dong dari pengalaman pertama sekarang yang kedua ini ada nggak tantangan-tantangan yang masih berarti Pak? Ya. Misalnya. Sebenarnya ya karena kita tidak hanya larinya yang happy, tapi kita melaksanakan ini juga dengan happy. Jadi tantangannya ya tidak begitu, kita tidak melihatnya sebagai sebuah tantangan. Karena kegiatan ini disupport full oleh Pemprov DKI Nah, itu penting. dengan semua instansinya, dan ini menjadi kado dari Transjakarta untuk warga Jakarta dan semua pelanggan Transjakarta. Di saat hari ulang tahun Jakarta. Ulang tahun Jakarta. Ini kayak gini calon peserta juga ini Iya. Pak. Ini Mas calon Utin. peserta udah siap-siap Udah kayaknya. saya sangat siap Siap. kalau saya. Nah ini kita perlu tanya juga ke salah satu peserta kita. Mas Utin dulu dapat informasi dari Sky Fun Run ini dari mana? Nah, jadi ceritanya gini, Cak. Awalnya itu saya lagi di Transjakarta. Ah. Nah, lagi di Transjakarta ya kan. Itu Terus sedang naik naik Transjakarta. TJ. Terus saya nyampe di rumah. dalam dong. Iya. Nah, iya di dalamnya, masa di atas. Oke, saya lagi naik TJ, nyampe rumah, ketemu temen. Nah, pas saya di rumah, saya buka handphone. Wah, ada acara Jakarta Sky Fun Run gitu. Oh, dari Dari naik TJ. Dari naik TJ ada sosmed. infonya. Mm-mm. Langsung pengen daftar. Iya, betul sekali. Waduh, ini keren banget karena masih banyak nih Pak Yusa, ribuan teman kita yang seperti Mas Ote ini yang pengen ikut dari Jakarta Sky Fun Run ini. Dan kita akan ngobrol lagi tentang keseruan Jakarta Sky Fun Run. Makanya jangan kemana-mana karena memang kita nggak kemana-mana. Nah, kalau ini saya kembali dari Mas Ote lagi nih. Persiapannya apa nih untuk ikut Jakarta Sky Fun Run? Kalau persiap- jadi seperti Belum, itu. Cak, belum ngomong, sabar. Jadi kalau masalah persiapan, saya udah mempersiapkan. Bagus. Dari weekly miles, terus monthly miles, sama nge-miles. Sebentar. Weekly miles oke lah Iya. ya, berarti yang mingguan. Mingguan. Monthly miles yang bulanan. Iya. Kalau nge-miles itu Harian. harian. Iya, saya nge-miles. Oh, ngemil, jatuhnya ngemil, Pak Yusa. Sama yang paling penting dipersiapkan adalah pose. Jadi daripada tubuh, pose yang paling penting. Karena takutnya ada fotografer ya kan. Jadi pas lari saya harus siap kayak Nah, gitu. karena memang Mas Ote ini Pak Yusa di mana-mana lebih dikenal dengan mirip ya, katanya wajahnya itu mirip Ivan Gunawan ya. Bukan, Vidi Aldiano. Iya, kalau itu kan Vidi Aldiano, kalau saya Vidi Albino. Oh iya, semacam kayak ular ya, ada yang albino ya.
kembali ke Pak Yuzan. Ya. Ini yang kedua. Kalau yang pertama tahun lalu antusiasme peserta gimana, Pak? Tahun pertama kita lakukan ini antusiasmenya luar biasa Luar biasa. dan kita batasi. Jadi pesertanya itu terbatas, hanya dibatasi maksimal 3.000 orang. Oh. Dan waktu itu peminatnya begitu banyak sekali, tapi mohon maaf kita tidak bisa menampung semuanya. Kuotanya terbatas ya. Kuotanya terbatas. Dan tahun ini animonya luar biasa. Karena ini udah yang kedua. Yang tahun lalu banyak yang nggak kebagian, ada yang informasinya mungkin telat. Dan tahun ini mereka sudah siap-siap, tidak hanya mempersiapkan fisik, tapi juga harus mempersiapkan mental untuk bisa ketawa. Gitu. Mental untuk bisa ketawa, untuk bisa fun. Untuk bisa fun Karena bareng-bareng. selain lomba, selain lari ini ada hal-hal lain yang bisa diangkat, Pak ya. Betul Tapi sekali. kalau cara daftarnya gimana? Cara daftarnya gampang sekali, Biar jadi tahu. bisa langsung menggunakan aplikasi TJ Transjakarta, terus langsung booking, bayar, langsung terdaftar. Nah, langsung lewat aplikasi Transjakarta, Ini- booking, daftar, bayar, langsung Langsung. jadi peserta nanti. Menarik saya ini aplikasi TJ ini saya pakai juga sehari-hari. Nah, ini sebagai pelanggan TJ iya, ya. pelanggan TJ saya hafal banget nih. Jadi kalau mau kemana tinggal cari aja nongol rutenya. Ya, Terus bus betul. secara real itu real time nongol juga. Bahkan Oh, lokasi pasangan saya real ada di situ. Bang, ini mohon maaf, ini kamu pakai aplikasi Transjakarta untuk cari jodoh juga ya? Luar biasa kamu. Jadi yang searching yang terdekat nongol. 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 Jadi busnya di mana nih? Oh, udah deket siap-siap gitu. Real time-nya tahu ya, misalnya ini bis berapa menit lagi datang. Udah tahu. Udah tahu. Ah, jadi selama ini perjalanan lancar ya. Lancar. Dan animonya besar sekali, Cak. Nih. Jadi ini kita baru launching bulan September 2024. Sampai saat ini sudah di-download lebih dari 1 juta orang. Aplikasi Transjakarta. Aplikasi Transjakarta. Wah. Dan ini dipakai secara aktif. Jadi pengguna atau pelanggan Transjakarta bisa merencanakan perjalanan, kemudian bisa melihat alternatif perjalanannya, bisa mengetahui secara real time posisi bus, Nih. termasuk juga mikrotrans. Jadi tidak hanya bus yang ada di halte, tapi mikrotrans sebagai feeder masyarakat atau pelanggan TJ juga bisa tahu posisi. Mungkin ini yang dulu saya sebagai warga dari dulu nggak pernah bisa membayangkan bahwa kita akan punya transportasi di Jakarta yang seperti itu. Informasinya dapat jika saya bisa mengatur schedule saya dengan sedemikian rupa, Pak ya. Ya, itu Tapi bagian kita menjadikan Transjakarta sebagai kota global. itu dia. Nah, Pak, ini kalau ngomongin Jakarta Sky Fun Run ini ada bintang tamu tertentu nggak sih, Pak? Karena Kamu kan nggak tanya cuma Pak pengen itu ke lari. saya apa ke Pak Saya Yusa? nanya ke sini. Pak Yusa. Karena dia manggil saya juga Pak. Baik, Cak. Di, Cak. di tahun ini ada bintang tamu spesial yang kita siapkan. Ini harus dicatat. Jadi nanti habis pagi-pagi kita lari sambil happy bareng di koridor 13, kemudian turun akan ada kemeriahan di Taman Literasi, Taman Marta, dan nanti akan dimeriahkan oleh The Massive. Pelanggan Transjakarta pasti semuanya tahu. Wah, Karena The Massive adalah salah satu ambasador kita Ya. Salah yang satu rute juga ya? mempromosikan Transjakarta sebagai bagian dari gaya hidup. Tuh, Dan ada makanya- haltenya juga kan? Ada haltenya. Makanya jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Bahkan Dan ada ada- lagu yang barunya, Cak. Apa ini? Transjakarta, oh Transjakarta. Oh, Transjakarta. Oh, Transjakarta. Bahkan saya juga dengar lagunya The Massive yang tukang parkir. ada emang Semakin ku memarkirkanmu. memikirkan. Memikirkan. Ya, Makanya memikirkan. pikiran jangan diparkirin. Akhirnya gini nih jadinya. Nah, Pak, saya pengen nanya juga sebagai calon peserta itu ini dapat respect nggak sih, Pak? Karena saya kalau lari biasanya cuma dapat respect abangku gitu. Nah, ini Melas yang salah satu tahun ini kan kita mengangkat temanya 80-an. 80-an. 80-an itu salah satu momen di mana Blok M dan lintas Melawai itu lagi jaya-jayanya. Jadi pusat nongkrongnya Nongkrongnya anak anak-anak Jakarta di muda. sana. Dan kita mencoba mengembalikan sejarah itu, termasuk juga respectnya, nanti kostum dan segala macamnya kita desain khusus seolah-olah kita kembali ke tahun 80-an. Oh, itulah kenapa dipilih tema tahun 80-an. Karena mengembalikan kita bernostalgia ke era itu. Betul. Dimana kamu ini OT belum
Belum lahir Saya kayaknya. masih kecil. Masih proposal waktu itu. Masih Iya, proposal. itu tahun 80-an masih proposal. Masih proposal. Ya, sekarang kan sudah di print ini, Pak. Jadi sudah Ini kalau dilihat Udah jadi ya? dari tampilan Pak yang 80-an dari mananya Pak? ini kayak dari harga kostumnya ya yang 80-an. 80 ribuan ini, Pak. Dari harga kostum ya. Bener nggak? Jadi bukan looknya tapi dari harganya. Dari harga. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada 80-nya lah ya. Tambahan, Cak. Apa tambahan. ini, Pak? Jadi respect ya nanti diambilnya di halte Tosari. Halte Jadi Tosari. ya nanti calon pesertanya ya kalau pelanggan Transjakarta pasti udah tahu halte Tosari. Nanti kenapa kita siapkan pengambilannya di halte? Karena Agar ya semua peserta itu tahu ya dengan halte dan jalur-jalur Transjakarta. nah, karena memang menarik ini, apalagi yang dipilih untuk rute Jakarta Sky Fun Run itu membawa kita ke kayak berwisata, menikmati Pemandangan ya. selain pemandangan zaman sekarang juga peninggalan Jakarta di eranya dulu. Makanya nanti kalau Mas Ote ikut sambil bawa buku jadi dicatat. Nggak gitu, Cak. Nanti bagian dari sejarah. Iya, bagian dari Jakarta. sejarah. Kalau Mas Ote ini sudah lengkap semua nih persiapan. Oh, udah jelas sangat lengkap. Dari kostum saya udah menyiapkan. Kalau saya dengar-dengar tadi kan temanya retro. Retro, Saya siapkan retro. katro gitu. Mohon maaf. Iya. Mohon maaf Pak. Iya. Retro itu mengacu ke era tertentu. Kalau katro itu mengacu ke kultur tertentu. kamu tuh jangan penampilannya harus bergaya modern. Harus modern, Jangan ya. katro. Jadi saya udah menyiapkan Oh, yang pasti fisik. Saya juga udah lari. Saya lari tiap pagi. Karena saya punya namanya 5 AM Club. Jadi setiap pagi saya selalu lari jam 5 pagi. Gitu. Jam 5 pagi Jam 5 lari. Berapa kilo itu? Oh, Pak? waktu itu kalau di pasar aja sih kebetulan larinya. Jadi ada yang lagi beli apa, dompetnya saya ambil, saya lari gitu. Mohon maaf ya. Anda jangan jadi pesaing saya ya. Jangan-jangan di pasar yang sama ya? Kalau itu namanya nyopet, nggak boleh. Sekarang Transjakarta aman dari yang seperti itu, lancar dan aman. Ini ngobrolnya semakin seru nih karena ini mohon maaf ini perlu Anda ketahui di bawah kita ini sudah antri yang ingin bertanya sama Pak Dirut. Oh, banyak ya ternyata ya? Nanti bisa. Mau Sudah dibuka antri, Q&A sudah aja? antri. Makanya kita sortir satu persatu. Ini ya, Anda lihat, tolong kamera dilayangkan ke arah sana lihat. Oh, Ya, ini antrian pertanyaan ya, Cak? Antrian yang mau bertanya Antrian kepada yang Pak luar Dirut biasa. PT Transjakarta ini. Nanti kira-kira pertanyaan dari para pelanggan Transjakarta ini, Ibu nanti boleh Bu? Iya, siapin ya, tanya. Bu, ya. Tapi Bu kita kasih kesempatan foto dulu, nanti setelah itu boleh tanya-tanya ya. Makanya jangan kemana-mana, kita akan tunggu pertanyaan dari para pelanggan Transjakarta. Dan ini baru saja kita dapat info, ini yang antri untuk foto di halte Transjakarta Bundaran HI ini ada yang dari Jogja tuh sama pacarnya datang khusus hanya untuk foto di halte Transjakarta. Luar biasa. Istimewa. Nanti kita nggak usah ngobrol ya. Emang nggak usah. Lagi podcast dulu. Takutnya nungguin karena Iya. kita ngobrol sama Pak Dirut dulu. Pak, ini ternyata saya baru tahu ini juga nih antusias. Kita ngomong halte ini dulu deh Iya. sebelum. Antusiasme untuk yang foto saja lihat luar biasa nih Pak. Di halte saja nih Pak. Bayangkan nanti kalau di acara Sky Fun Run, kan nanti akan diberi kesempatan untuk sesi foto-foto juga kan Pak? Tentunya ya, jadi nanti dalam perjalanannya dalam lintasan lebih kurang 5 km itu akan banyak keseruan. Jadi ada 3 halte nanti yang akan kita lewati dan setiap halte itu akan ada keseruan. Tuh. Dalam perjalanannya juga ada keseruan yang mungkin mengingatkan kita masa-masa 80-an, permainan masa 80-an. Dan juga nanti di atas lintasan di koridor 13 itu nanti akan ada bus open top tour. Di mana Bus pelari open- itu open top tour. Open top tuh. Ya, jadi bus wisata pelari nanti bisa foto, ngambil foto. Oh itu, nah terkait tadi bus Transjakarta open, Open top top tour. Ini selama ini sudah digunakan di rute mana Pak kalau yang open Nah, top tour? Ini adalah produk terbaru dari Transjakarta. Jadi kita baru operasikan akhir tahun lalu sampai hari ini dan selalu sold out. Jadi rebutan nih, Cak.
Ya. Jadi sampai harus Keluar, daftar keluar ngantri. tiket atau apa itu? Tiketnya, jadi untuk mendapatkan tiketnya itu ngantri dan rebutan. Rutenya dari Ratu Plaza, Ratu Plaza. putar Bundaran HI, Bundaran HI sini. kembali lagi nanti ke Ratu Plaza. Ratu Plaza. Dan turnya itu ada sunset tour sore-sore seperti ini Wah. dan keren. night tour. Jadi menikmati keindahan dan kemegahan kota Jakarta di waktu malam. sore dan malam hari. Wah, luar ini belum biasa. pernah nyoba kan? Belum pernah. Wah, jangan coba. Jangan. Karena antri. Yang sudah daftar dulu boleh nyoba. Itu kalau jadwalnya setiap apa itu? Setiap Pak? hari. Jadi setiap hari dari jam 16 sampai jam 21. Jam 4 sampai jam 9 Malam. malam. Ini bagi yang Anda ingin menikmati suasana sore dan malam kota Jakarta, bisa naik Transjakarta Open Top Open Top Tour. Tour. Wah, luar biasa. Memang mohon maaf harus ngantri karena armadanya masih terbatas ya. Terbatas. Tapi ini ada proyeksi untuk ditambah, Pak. Betul. Jadi kita minggu depan akan ada 2 bus baru. Wih, jadi ada jadi tambahan. ngantrinya biar nggak panjang-panjang. Tambahan 2 bus baru, kita melihat animonya besar sekali. Nanti tunggu ya. Kita akan launching 2 bus baru Open Top Tour. Wah, saya keren. tunggu, Pak. Ini pasti ditunggu karena suasananya beda dengan naik Transjakarta pada umumnya. Ini bisa lihat view ya kan? Ini Lihat view. bukan sebagai alat transportasi tapi alat untuk menikmati kota Jakarta. Nah, Pak, nanti kan otomatis jalur 13 yang digunakan Koridor untuk 13. rute 13 itu nanti akan di stop juga nih sementara, Pak, untuk acara Ya, betul. Sky Fun Run. Selama acara nanti kita akan gunakan untuk lari, Mhm. tapi tidak mengganggu kebutuhan masyarakat terkait transport. Pelanggan. Nanti lewatnya bawah. Oh, Oh, dialihkan. Dialihkan lewat bawah, dan dari pengalaman kita tahun lalu, Mhm. kebutuhan di jam pagi Mhm. di hari Minggu itu memang tidak terlalu tinggi. Oh. Jadi tidak mengganggu layanan transportasinya, tetap kita siapkan. Nah, jadi Transjakarta ingin menciptakan kebahagiaan melalui olahraga lari, Betul. tapi juga tidak mengganggu kepentingan pelanggan untuk menggunakan transportasi juga untuk kepentingan mereka. Betul sekali, Cak. Jadi bagi pengguna jalan di Jakarta yang rute 13, yang jalur atas itu, nanti pada tanggal 6 Juli 2025 tidak perlu khawatir karena Transjakarta tetap beroperasi tetapi memang lewat jalur yang di bawah. bawah. Karena kalau Anda ingin tahu kenapa jalur yang di atas tidak digunakan untuk Transjakarta pada tanggal 6 Juli, karena akan ada Sky Fun Run itu. Jadi kalau perlu ikutan semuanya. Betul. Masih ada slotnya? Masih ada, maksudnya nanti rencananya lari ada teman-teman atau keluarga yang diajak nggak? Udah ngajak-ngajak teman-teman, udah saya share ke grup-grup keluarga, bahkan grup yang nggak ada saya masukin juga gitu. Maaf. Kalau masuk grup itu nge-share itu grup yang ada Anda. Anda nggak bisa nge-share di grup yang nggak ada Anda. Nanti yang Anda share bingung, ini siapa yang nge-share? Jangan bikin kacau. Iya, Tapi untuk promosi Transjakarta sudah maksimal nih dilakukan, Pak ya. Ini tahun ini luar biasa, dibantu teman-teman semua, komunitas, campaign di sosial medianya, dan kita harus kasih tahu nih, Cak, ya, harus buruan. Karena Nah. tempatnya terbatas, yang daftar udah banyak banget nih. Yang daftar sudah banyak, banyak banget. kuotanya juga dibatasi. Kuota terbatas. Makanya jangan ketinggalan. Kalau jangan- nggak kebagian harus nunggu tahun depan. Wah, sayang banget. Masa pengen larinya sekarang nunggunya Nunggunya tahun tahun depan. depan. Lah sambil nunggu setahun ngapain? Kan repot. Ngisi waktu setahun buat Iya, ngapain? iya, iya. Karena Mas Ote ini sudah mengikuti dari yang pertama ya. Iya, saya sempat lihat sih, Si Dulu yang pertama ikut nggak Mas Ote ini? nggak sempat ikut. Oh, karena masih di Cirebon ya? Masih di Cirebon. Ya memang aslinya Cirebon, Asli Cirebon, Pak, Mas saya Ote asli ini. Cirebon. Jadi asli Cirebon, jadi dia itu bareng sama ini ya, nasi apa tuh? Nasi jamblang. Nasi jamblang ya. Saya emang Masih terbuat dalam bungkusan ya. terbuat dari udang juga sebenarnya. Oh, Ebi ya. Ebi. Bisa. 100 pertanyaan sih Pak yang Jangan pengen saya- banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Kan Iya. bisa 96 aja lah. Masih banyak juga ya. Ini kan udah diadakan Jakarta Sky Fun Run ini tahun kemarin yang pertama. Betul. Itu ulang tahun Transjakarta juga ya? Ulang tahun Jakarta. Ulang tahun Jakarta, Jakarta. ulang tahun Jakarta. Jadi apakah akan menjadi agenda tahunan si Jakarta Nah Sky ini Fun Pak, Run? ini Ya. Pak. Ini banyak pertanyaan seperti ini warga. Ini akan kita jadikan sebagai agenda tahunan Hmm. dalam memeriahkan hari ulang tahun
Jakarta. Nih, jadi perlu kita sampaikan nih, warga Jakarta, pelanggan Transjakarta, Anda harus tahu, nantikan setiap tahun dalam kisaran ya hari ulang tahun Jakarta lah ya, kisaran itu akan diadakan yang namanya Jakarta Sky Fun Sky Run Fun Run. oleh Transjakarta. Nah, kalau yang sekarang kan di koridor 13 ya kan jalurnya. Akankah ada kayak jalur lain? Mungkin nanti ada jalur yang baru atau dikasih kesempatan di tempat mana gitu, Pak? Ya. Akan ada nggak kira-kira? Jakarta Sky Fun Run. Jadi pasti jalur langit. Jalur langit. Jadi kalau nama Jakarta Sky Fun Run itu akan menempel di koridor 13. Ya. Mungkin nanti ke depannya banyak inovasi yang akan kita lakukan karena kita juga tahu nih, Cak, ya. Jakarta akan menyongsong 5 abad. Nah, 5 abad, 500 tahun. 2027 Tahun nanti. depan 499. Betul. Berikutnya 500 tahun. 500. Pastinya tahun depan akan lebih meriah. 500 akan lebih pecah lagi. Pecah lagi. Jadi Kalau perlu Pak, itu yang ke 500 atau 5 abadnya Jakarta Sky Fun Run ngewar dari sekarang aja Pak. Saya siap nih Pak. Jadi Apanya? udah dikasih ngewar tiketnya dari sekarang gitu. untuk 2 tahun yang 2 tahun yang akan akan datang. itu pesertanya mohon maaf bisa separuh warga dunia itu. Waktunya daftar 2 tahun. Wah. Tapi akan saya tunggu sih gebrakan ini gitu. Iya. Gebrakan ini akan saya tunggu. Minat ya. Jadi kalau nanti Transjakarta bikin event lari lagi, mungkin pakai rute-rute yang lain untuk Ya. nanti membuat storytelling storytelling Iya, tentang storytelling. Jakarta, tuh Pak ya. Karena tadi sempat menyinggung nih Pak Dirut tentang bagaimana kota itu harusnya bisa warganya itu bisa memberikan storytelling tentang kotanya, bangga terhadap kotanya. Mungkin itu juga yang ingin diberikan Betul. Transjakarta. Jadi kita di Transjakarta tidak hanya fokus kepada sebagai moda atau sarana transportasi, tapi ini juga bisa menjadi sarana untuk mengangkat setiap sisi dan sudut-sudut kota. Betul. Kalau kerennya itu kita sebut dengan urban tourism. Nah, urban tourism. Program Open Top Tour itu mengeksplor dari Ratu Plaza, kemudian Bundaran HI, semua titik itu ada ceritanya. Kita punya program Jakarta Sky Fun Run untuk mengeksplor koridor 13 dan Blok M. Dan ini kan ke depan akan jadi ibu kota Asia. Nah, itu dia. Karena salah satu nanti yang kita lewati adalah kantor ASEAN. Dan untuk menjadi global city, tentunya harus banyak cerita Tuh. yang bisa diceritakan oleh masyarakat Jakarta, warga Jakarta, sehingga dunia menjadi tahu Jakarta itu ternyata hebat sekali gitu. Layak untuk Banyak dinikmati. perkembangan yang sudah terjadi. Betul. Kayak tadi misalnya Open Top Tour tadi Open ya, Top Tour. kan sekarang jalurnya memang baru dari Ratu Plaza, Bundaran HI balik lagi. Mungkin kedepannya juga pasti saya yakin akan ada pengembangan di tempat-tempat wisata lain di Jakarta ini Pak ya. Betul. Jadi ada 2 unit yang akan segera beroperasi dan itu kita akan siapkan ada rute lain. Akan mengeksplor titik-titik atau sudut kota lain. Itu dia. Nah ini kan kalau ngomongin perkembangan tentang Jakarta Sky Fun Run ke depannya ya Pak ya. Akan ada nggak sih kegiatan lain? Ini kan lari ya. Lari sekarang. Akan ada kayak fun bike gitu kan. Mungkin apalagi ya parkour atau apapun gitu. Mohon maaf. Ya kan yang penting fun. Oke, di Jakarta. Kalau Iya. fun bike itu kan masih bersepeda ya, Iya. keliling kota. Tapi kalau parkur itu ngapain coba? Gerak juga. Tapi kalau menarik Pak, kira-kira untuk Ada nggak gitu? atau fun bike itu kira-kira akan terpikir nggak oleh Transjakarta? Iya. Jadi sebenarnya inovasi-inovasi Transjakarta itu muncul berawal dari seperti ini nih, Cak. Tiba-tiba pelanggan Ada ide. kita atau calon peserta, Pak, tahun depan apa lagi yang akan dilakukan? Nanti kita di kantor kita mikir lagi, tahun depan apa yang akan kita Apalagi lakukan? ada yang punya ide, ada ini nih dong, gitu. Iya. Ah, ini layak dipertimbangkan. Nah, itu yang kita sebut dengan co-creation. Co-creation. Jadi tidak hanya perusahaan yang memberikan value buat penggunanya atau pelanggannya, tapi semua stakeholder juga bisa sumbang saran untuk memberikan dan nilai. Transjakarta terbuka untuk Terbuka. itu. Kita platform yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Luar biasa. Berarti bakal lihat-lihat komen kayak di Instagram Transjakarta nggak kayak ada yang komen masukan atau saran gitu masuk untuk event gitu. Semua perbaikan, semua inovasi itu berawal salah satunya sumbernya adalah itu. Jadi komen yang diberikan oleh masyarakat itu bentuk kecintaan dan bentuk rasa memiliki Betul. dari pelanggan dan masyarakat Jakarta terhadap Transjakarta. Nah, ini makanya bagi pelanggan Transjakarta,
kalau punya ide sesuatu yang menarik, yang mungkin lain daripada yang lain dan mungkin itu dirasa bisa dilaksanakan, usulkan itu, mungkin bisa lewat sosmednya Transjakarta. Siapa tahu menjadi ide atau inspirasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga Jakarta. Tapi kalau Uti sebagai pelanggan sendiri bagaimana sekarang? Transjakarta ini sebagai media transportasi, ya, manfaatnya? sebagai warga urban ya. Wah, urban. Karena kan udah ngobrol-ngobrol sama orang pintar, udah Urban. ngomongin tentang kota, perkotaan Ya, gitu. ya. Saya dari Sebagai sisi urbanisasi. Urban, gimana? Manfaat Transjakarta? Manfaat Transjakarta itu adalah untuk mengurangi krisis iklim global dan juga mengurangi krisis dompet saya, Pak. Wah, luar Jadi biasa. dari sisi lingkungan dan dari sisi ekonomi. Makro dan mikro ya. Makro dan mikro. Jadi Tapi ini real, Pak. Saya tuh tadinya naik ojol kemana-mana. Itu bengkaknya bisa hampir bayar kosan 2 bulan. Tapi untuk pengeluaran sebulan. Untuk transportasi. untuk transportasi aja udah kayak biaya ngekos 2 bulan. Hampir. Nah, giliran saya Transjakarta, itu saya bisa press pengeluaran transport. Ini bukan TJ ya, jadi all. Udah termasuk ojol itu di bawah 500.000. Makanya Wah. jaketnya baru, Cak. Makanya bisa beli jaket baru untuk jadi peserta Jakarta Sky Sky Fun Fun Run. Run. Akhirnya saya juga menjadi menginfluence teman-teman buat ayo yang tadinya anak zaman sekarang mana mau Pak naik angkot. Iya. Nah, saya Beralih gitu ya. jadi pada tertarik emang gimana sih cara naik Jaklingko? Teman-teman jadi ikut Pak naik Jaklingko. Wah, keren juga Gitu, tuh. jadi pada ngikut. Terus Nah. juga jadi membuka tempat atau sarana buat anak muda sih. Kayak ke Blok M ya kan, kemanapun, sampai ke PIK mau liburan Kepik, juga bisa. ke Bogor, gitu. Alam Sutra ya. Nah, sudah bisa. Jabodetabek Bisa, sudah terjangkau Jabodetabek. sekarang dengan Transjakarta. Jadi mungkin ini warga sekitar Jakarta juga ini sudah mulai terbantu dan merasakan manfaat Transjakarta. Terima kasih Mas Ote sebagai pelanggan Jakarta yang setia ya. Semakin banyak temennya yang mengikuti jejak Ya. Mas Ote untuk Pak, menggunakan nanti rame. enggak, maksudnya beralih dari menggunakan kendaraan pribadi untuk kepentingan sehari-hari beralih ke Transjakarta. Kan tujuannya seperti itu Pak Yusa. Betul ya? sekali, Cak. Nah, kalau semakin banyak yang seperti itu, maka Jakarta akan semakin bersih, semakin rapi, kita juga akan semakin nyaman. Nyaman. Terima kasih Pak Yusa. Waduh, ini di tengah kesibukannya, ini kita ajak jalan-jalan di Bundaran HI ini sudah sangat luar biasa kehormatan. Terima Salaman kasih, dulu, Pak. terima Terima kasih, Cak. kasih, terima kasih. Mas Ote, Terima thank kasih, you. Mas Terima Ote. kasih banyak. Dan mari Anda pemirsa dimanapun Anda beranak, Berada. saya sedang melahirkan juga boleh. Boleh. Dimanapun Anda berada, sekali lagi jangan lupa tanggal 6 Juli 2025 ikuti Jakarta Sky Fun Run. Ini satu-satunya olahraga lari di jalur langit di tengah kota Jakarta. Nikmati keseruannya, nikmati wisatanya, dan nikmati pengalamannya. Cara daftarnya sudah sangat lengkap, Anda bisa ikuti, dapatkan semua kebahagiaan di Jakarta Sky Fun Run. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.